Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ma'asyiral muslimin, para hadirin, para hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa dikumpulkan dalam sebuah majelis yang insyaallah taala kita baca bersama beberapa firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan beberapa nasihat-nasihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua warisan yang ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam setelah diwafatkannya beliau oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua warisan yang dijamin keselamatan untuk setiap kita para pemiliknya di dunia kita dan di akhiratnya kelak insyaallah taala. Sebagaimana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadhillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku telah tinggalkan dua perkara yang jika engkau pegang dengan kuat dua perkara itu, lan tadhillu abadan, niscaya engkau tidak mungkin tersesat selama-lamanya. Dan dua perkara itu adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan wasiat-wasiat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan, tersampaikan kepada suri tauladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhum, kepada para keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimah, para pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin, para hadirin, para hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa firman Allah Subhanahu wa taala yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda sallallahu alaihi wasallam ada pada surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Ketika di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Al-yauma, hari ini. Ketika itu hari Jum'ah, hari seperti yang kita miliki hari ini. Al-yauma, hari ini
ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam berada di Arafah pada ibadah haji wada beliau sallallahu alaihi wasallam. Al-yauma, hari ini, ketika itu beliau sallallahu alaihi wasallam di bulan Dzulhijjah, di hari terbaik, di tempat terbaik, dan di bulan terbaik. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, akmaltu lakum dinakum. Aku telah sempurnakan bagimu agamamu, kata Allah. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan bagimu nikmatku. Wa raditu lakumul islama dina, dan aku telah ridho Islam sebagai agamamu. Pernyataan bahwa Islam adalah sempurna. Pernyataan bahwa Islam tidak ada kurang. Maka karena Islam sudah sempurna, tidak hajat untuk kita menambahi dari sesuatu yang sempurna, sebagaimana tidak hajat kita untuk menguranginya. Ma'asyiral muslimin, di antara gambar kesempurnaan Islam, agama yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, bahwa di dalam agama ini tidak hanya mengajarkan kepada setiap kita para pemeluknya bagaimana kita memahami akidah yang benar, sebagaimana tidak hanya mengajarkan kepada kita bagaimana kita beribadah yang benar, bagaimana kita bermuamalah yang benar, bahkan juga bagaimana kita berakhlak dengan akhlak yang benar. Maka tidak hanya akidah diajarkan pada agama yang mulia ini, tidak hanya ibadah, tidak hanya muamalah, tidak hanya akhlak, dan kesemuanya adalah saling melengkapi satu dengan yang lain. Maka benar Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Ma'asyiral muslimin, dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini kita ingin mendengarkan bersama satu di antara sisi kesempurnaan Islam, ketika Islam lewat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentu mengajarkan kepada kita nilai-nilai akhlak yang mulia. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam, ma'asyiral muslimin, suri tauladan kita. Di antara bentuk pujian Allah Subhanahu wa taala kepadanya adalah sebagaimana tersebut dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Dan bahkan di antara tujuan diutusnya baginda sallallahu alaihi wasallam kepada setiap kita para umatnya adalah dalam rangka untuk mengajarkan kepada kita akhlak yang mulia. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaqi, sesungguhnya aku diutus, kata Nabi, adalah dalam rangka untuk mengajarkan akhlak yang mulia, untuk merubah akhlak yang buruk kepada akhlak yang mulia, merubah dari akhlak yang buruk kepada akhlak yang mulia. Karena sesungguhnya pada manusia memang ada dua akhlak tersebut
pada pribadi masing-masingnya. Dan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dihadirkan, tentu akhlak yang baik dengan Islamnya dilanjutkan, dan tentu akhlak yang buruk dengan Islam diluruskan. Ma'asyiral muslimin, dan di antara gambar akhlak yang mulia yang sepertinya berhubungan dengan masalah yang ringan, tetapi dipastikan tidak ada di dalam agama selain agama Islam yang sampai mengajarkan kepada para pengikutnya masalah yang ringan ini sedetail dan sejelas ini. Dan masalah yang kita sebut adalah berkenaan dengan akhlak seorang muslim muslimah kepada setiap mereka yang berada di sekitarnya, yang sering kita menyebutnya sebagai al-jiran, sebagai tetangga. Ma'asyiral muslimin, yang membedakan manusia dengan hewan, kata psikolog, kalau hewan itu adalah hamba Allah yang tidak bermasyarakat, sementara kalau manusia adalah hamba Allah yang bermasyarakat. Bahkan mereka yang menerjemahkan dalam bahasa yang lebih jelek lagi, kalau manusia adalah binatang yang bermasyarakat. Maka tentu kita berharap menjadi manusia yang bermasyarakat. Ma'asyiral muslimin, dalam kesempatan beberapa menit ke depan kita coba menggali bagaimana Islam mengajarkan kepada kita hal-hal ringan yang berhubungan dengan tetangga, hal-hal ringan yang berhubungan dengan kewajiban setiap kita kepada tetangga, mereka yang ada di depan rumah kita, di belakangnya, di sebelah kanan dan sebelah kirinya. Ma'asyiral muslimin, bahwa baginda sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada setiap kita akan tetangga yang kita miliki itu dengan kedudukan yang tinggi, dengan kedudukan yang tinggi, dan ini kita sebut sebagai satu di antara simatun min simati al-Islam, sebuah keindahan dari keindahan yang ada pada agama yang kita cintai ini, bahwa Islam memberikan kedudukan yang sangat tinggi terhadap tetangga. Dan bahkan Islam di awal-awal tahunnya memasukkan tetangga adalah sebagai ahli waris. Sebagai ahli waris tentu sebelum turun ayat-ayat tentang warisan. Bahkan tetangga di dalam Islam dihubungkan dengan keimanan kita kepada Allah dan keimanan kita kepada hari akhir. Maka jangan kita merasa beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, padahal kita ternyata belum bisa menghadirkan hak-hak tetangga yang kita miliki. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam terkadang bersabda, "Majala Jibrilu yusini bil jari hatta ka'annahu sayuwarrithuhu." Majala, dan terus menerus, majala, dan tidak pernah berhenti, Jibrilu, malaikat Jibril, yusini, membisikkan wasiat kepadaku, bil jari, akan tetangga yang kita miliki, hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu, sampai saya mengira, kata Nabi, bahwa tetangga adalah termasuk ahli waris.
termasuk yang berhak mendapatkan warisan ketika seorang mayit meninggal dan tetangga itu ada di sekitar kiri kanannya. Ma'asyiral muslimin, bahkan terkadang baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarahu." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, barang siapa yang telah mengaku sebagai Islam yang benar, sebagai Islam yang sempurna, maka falyukrim jarahu, maka hendaklah dia bisa memuliakan tetangganya. Falyukrim jarahu. Baginda sallallahu alaihi wasallam menghubungkan baiknya kita kepada tetangga dengan baiknya kita kepada Allah, baiknya kita kepada tetangga, dan baiknya kita kepada hari akhir. Serasa tersimpulkan kalau ternyata kita belum bisa berbuat baik kepada tetangga kita, maka jadikan itu sebagai cermin dari belum sempurnanya keimanan kita kepada Allah dan keimanan kita kepada hari akhirnya. Ma'asyiral muslimin, bahwa baiknya tetangga tentu adalah menjadi sebab baiknya kita, dan buruknya tetangga tentu sebagai sebab buruknya kita. Maka orang Arab punya pepatah, sebagian orang menyebutnya sebagai hadis, tetapi hadis yang lemah. Tetapi makna daripada pepatah ini sangat-sangat bagus. Ketika orang Arab punya pepatah, al-jaru qablad dari, bahwa tetangga adalah sebelum rumah yang kita tinggali. Al-jaru qablad dari, tetangga adalah sebelum rumah. Apa maksudnya? Bahwa kita yang berharap membangun sebuah rumah, dan sebelum dibangunnya kita harus mencari tanah, bahwa kita sebelum menyewa rumah, bahwa kita sebelum membeli rumah, maka yang kita jadikan sebagai ukuran baik dan tidaknya yang kita maksudkan, yang kita mau adalah tetangga yang ada di sekitar kita. Al-jar qablad dar, al-jar tetangga, qablad dari sebelum rumah. Ma'asyiral muslimin, di antara hal-hal yang wajib kita hadirkan kepada tetangga kita, dan tetangga itu ada 3 gambarnya, dan masing-masing punya kedudukan yang berbeda. Ada tetangga yang kafir, dan dia punya satu hak sebagai tetangga. Tetangga yang kafir dan dia punya hak. Dia punya hak satu sebagai tetangga. Ada hak yang punya 2 hak, ada tetangga yang punya 2 hak, dan dia adalah tetangga yang muslim. Dia punya hak tetangga yang pertama, dan dia punya hak Islam yang kedua, hak al-ukhuwah. Kemudian yang terbaik dari tetangga yang ada di sekitar kita yang punya 3 hak, yaitu tetangga yang muslim yang pertama, kemudian dia tetangga, dia muslim, dan dia kerabat, dan dia keluarga dekat. Mengetahui anwa al-jiran, mengetahui gambar macam-macam tetangga ini
berhubungan dengan mana yang harus kita dahulukan ketika kita harus berbagi, mana yang harus kita dahulukan ketika kita harus menghadirkan kebaikan kepada masing-masingnya. Ma'asyiral muslimin, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mahabbatul khairi li jarika kama tuhibbuhu li nafsika. Kewajiban kita kepada tetangga adalah cinta akan hadirnya kebaikan kepada tetangga kita sebagaimana kita cinta kepada diri kita sendiri. Sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Dan ini tentu bukan sesuatu yang gampang. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya memberitakan kepada kita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kamu sehingga kamu bisa mencintai saudaramu, dan termasuk saudara adalah al-jiran, adalah tetangga yang kita miliki. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai engkau bisa mencintai saudaramu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Ma'asyiral muslimin, tentu bukan sesuatu yang ringan. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam nasihatkan kepada para ummahat, para ibu yang ada di belakang, kalau ibu-ibu sedang memasak sayur, menggoreng apapun dari yang digoreng, maka jangan cukup dinikmati bagaimana hidung kita menciumnya, tetapi juga hendaklah kita juga mengira bahwa tetangga juga mencium bau yang sama. Maka bikinlah kuah yang banyak, kata Nabi, agar engkau bisa berbagi. Sampai dalam hal yang seperti ini, baginda sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita berbuat baik kepada tetangga sebagaimana kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Ma'asyiral muslimin, dan ini termasuk kebaikan, keindahan yang ada pada agama yang kita cintai ini. Para hadirin, para hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keduanya, masalah yang ringan pula, yang tanpa modal kita harus menghadirkannya, yang tanpa rupiah, tanpa kita mengeluarkan dari sakunya, adalah ifsa'us salam wa radduhu. Bagaimana kita membiasakan diri untuk menyebarkan salam dan menjawabnya. Menyebarkan salam dan menjawabnya adalah perbuatan masing-masingnya yang tanpa nominal yang harus kita keluarkan. Lisan kita sajalah modalnya. Assalamualaikum. Semoga keselamatan untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga keselamatan dan rahmat Allah untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat dan keberkahan Allah untukmu. Ma'asyiral muslimin, adakah mungkin dua orang ibu-ibu, kita sebut ibu-ibu karena yang sering berbeda itu ibu-ibu, walaupun bapak-bapak juga lebih banyak. Ifsa'us salam, menyebarkan salam dan menjawabnya adalah sesuatu yang ringan, tetapi masing-masingnya adalah doa. Bagaimana mungkin dua orang, yang satu menyampaikan salam, yang satu menjawabnya, kemudian terjadi al-adawah di antara keduanya,
permusuhan di antara keduanya. Kemudian terjadi saling tidak menyapa di antara keduanya. Kemudian menjadi tidak saling berbagi di antara keduanya. Tentu jauh dari kemungkinan terjadi masalah-masalah itu. Ma'asyiral muslimin, Baginda sallallahu alaihi wasallam menghubungkan tersampaikannya salam dan jawabannya adalah berhubungan dengan iman, dan hadirnya iman adalah berhubungan dengan surga. Bagaimana? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Lihat, silakan kita cerna baik-baik sabda Baginda sallallahu alaihi wasallam ini. Kata Nabi, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, bahwa kamu tidak akan masuk surga kecuali kamu beriman. Maka kunci surga adalah iman. Kemudian wala tu'minu hatta tahabbu, dan kamu tidak akan beriman dengan baik kecuali kamu saling cinta mencintai. Kunci iman yang baik adalah saling cinta mencintai. Selanjutnya kata Nabi, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kamu aku tunjukkan sebuah perbuatan yang ringan, sebuah perbuatan yang remeh. Idza fa'altumuhu tahabbtum, apabila engkau lakukan perbuatan yang remeh itu, tahabbtum, niscaya akan hadir cinta di antara kamu. Dan ketika para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, afsus salama bainakum, sebarkan salam di antara kamu. Tentu sebarkan juga menjawabnya, sebarkan salam di antara kamu. Ma'asyiral muslimin, Baginda sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang fadilah ifsa'us salam, keutamaan ifsa'us salam, dan menjawabnya adalah sebagai kunci lahirnya mahabbah, cinta. Dan Baginda sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa saling cinta sesama kita adalah menjadi sebab lahirnya iman yang benar. Dan iman yang benar itu adalah menjadi sebab masuknya kita ke dalam surga. Maka ma'asyiral muslimin, ternyata untuk bisa meraih surga, tempat yang sedemikian sangat agung, di antara sebabnya adalah masalah yang tanpa rupiah yang harus kita keluarkan. Ma'asyiral muslimin, itu yang keduanya. Kemudian yang ketiganya adalah berkenaan dengan ketika kita melaksanakan walimah atau ketika kita diundang untuk acara walimah. Ketika kita melaksanakan kegiatan walimah karena keluarga kita yang menikah, maka hendaklah kita mengundang mereka. Dan kalau ternyata tetangga kita berhalangan untuk menghadirinya, maka sisakan, kirimkan kepadanya sesuatu untuk sebagai hadiah dari walimah tersebut. Ma'asyiral muslimin, Baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut bahwa makanan itu ada makanan baik, ada makanan buruk. Dan Baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut
makanan yang paling buruk dari sekalian makanan-makanan yang ada adalah makanan walimah yang kita laksanakan ketika tetangga yang jauh di seberang harus menikmatinya, sementara tetangga di pelupuk mata hanya sekedar menonton. Kira-kira ada enggak Pak seperti ini? Iya. Jadi mengundang walimah itu adalah sesuatu yang wajar. Tetapi tetangga kita ini memiliki hak yang lebih daripada tetangga yang jauh. Sebagaimana ma'asyiral muslimin, ketika kita diundang oleh tetangga untuk menghadiri undangannya, kita juga mendatanginya. Sebagaimana ketika kita yang mengadakan acara, kita mengundangnya, sehingga saling mengundang antara kita dengan tetangga-tetangga kita. Kemudian ma'asyiral muslimin, bahwa tetangga yang kita miliki tentu tidak semuanya baik. Tetangga yang kita miliki tentu tidak semuanya soleh. Tetangga yang kita miliki tentu tidak semuanya ahli masjid. Maka kewajiban antara kita dengan tetangga kita adalah saling menasihati. Saling menasihati. Sesuatu yang tidak baik kita ingatkan. Dan itu adalah berhubungan dengan kewajiban kita sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihatu. Agama itu adalah nasihat. Nasihat antara kita dengan tetangga, nasihat kita dengan pemimpin, nasihat kita dengan masyarakat secara umum, dan sebagainya, dan sebagainya. Kemudian, selain daripada apa yang kita sebut, di antaranya adalah hendaklah kita saling berbagi hadiah. Dan ketika kita bicara hadiah, tidak harus sesuatu yang mahal. Tidak harus sesuatu yang mengeluarkan rupiah yang sangat-sangat banyak. Bahkan yang remeh sekalipun. Dengan kita menghadirkan kegembiraan pada yang kita berikan hadiah kepadanya, maka itu adalah sudah sebuah kebaikan yang kita hadirkan, dan tentu Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai amal baik yang kita lakukan. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, tahabu, kata Nabi, hendaklah engkau saling berbagi hadiah, niscaya akan hadir saling cinta di antara kamu. Ma'asyiral muslimin, kita pastikan ketika ada di antara saudara-saudara kita yang ada di pelosok gunung sana berpindah agama, sesungguhnya bukan karena kebaikan yang dimiliki oleh tetangga kita dalam memberikan nasihat, tidak sama sekali berhubungan dengan kebaikan mereka dalam berceramah. Tidak ada sebaik apapun, sedikit apapun agama yang mereka miliki yang bisa menghadirkan ilmu kepada saudara-saudara kita. Allahumma kecuali hadiah yang mereka bawa. Beberapa kilo gula barangkali, beberapa kilo tepung, beberapa supermi, kemudian beberapa beasiswa untuk anak-anak kita, untuk anak-anak mereka, beberapa kebaikan kesehatan yang sakit dan sebagainya, dan itu sudah cukup menjadi sebab masuknya sebagian saudara-saudara kita kepada agama mereka. Maka ketika kemudian kebaikan yang mereka bawa itu dihadirkan, dan kita juga melakukan kebaikan yang sama, maka itu sudah cukup untuk menjadi pagar pembatas terjaganya saudara kita dari kemungkinan seperti yang terjadi pada saudara-saudara kita yang lain.
Ma'asyiral muslimin, agama yang disampaikan dan setelah itu ilmu dipelajari hanya ada dalam agama Islam. Adapun dalam agama yang lain yang ada pada mereka adalah ilmu, tidak ada ilmu sama sekali. Kecuali tadi mereka hanya memberi kebaikan, hadiah dan hadiah. Dan ketika hadiah ini juga kita juga bisa menghadirkan yang sama, maka mereka pun akhirnya juga berpindah kepada agama yang kita miliki. Ma'asyiral muslimin, kemudian di antara hak tetangga yang harus kita hadirkan adalah ziyaratuhu idza maridha wa tasyi'u janazatihi idza al-wafat. Jadi kita kunjungi ketika dia sakit dan kita antar ke kuburan ketika dia wafat. Dan ini tidak hanya untuk saudara-saudara kita yang muslim, bahkan juga bisa saja untuk saudara-saudara kita yang kafir. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam sekali waktu beliau mendatangi putra seorang Yahudi yang sakit. Dan beliau mengunjungi karena sakitnya. Dan ketika beliau berkunjung, beliau mengatakan kepada si anak ini supaya dia masuk Islam. Dan ajakan itu didengar oleh bapaknya. Kata bapaknya, ikuti Abul Qasim, ikuti Muhammad. Dan anak itu kemudian akhirnya juga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Beliau berkunjung padahal anak ini kafir. Beliau berkunjung karena dia sakit. Dan dalam kesempatan yang seperti itu, beliau masih sempat untuk mengajarkan Islam kepada si anak ini. Dan bapaknya karena mengetahui kejujuran, kebaikan yang ada pada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka mengizinkan si anak ini untuk dia melafalkan 2 kalimat syahadat. Ma'asyiral muslimin, kemudian yang lain dari yang sudah kita sebut, musa'adatuhu idza ihtaja. Kita membantu jika dia butuh. Kita memberikan jalan keluar ketika dia dalam keadaan sempit. Ma'asyiral muslimin, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada seorang yang mendapatkan kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan di akhiratnya. Kalau hanya kemudahan di akhirat, barangkali kita belum tentu percaya. Apa betul kita dapat kemudahan di akhirat kelak? Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yassara fid dunya wal akhirah. Di dunianya dia dapat kemudahan, di akhiratnya dia dapat kemudahan. Bagaimana? Tidak bakal kita jumpai dimanapun kita berada seseorang yang baik kepada tetangganya kecuali harta yang dimilikinya bertambah, kecuali rizki yang didapatkannya bertambah. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tidak bakal berkurang harta karena sedekah. Tidak bakal kurang harta karena berbagi. Tidak bakal kurang harta karena kita membantu. Bertambah banyak kita membantu, bertambah banyak pula harta yang kita dapat. Dan ini adalah janji yang dilafalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sementara baginda sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan kepada kita sesuatu,
Maka lafal ayatnya adalah wa ma yantiqu 'anil hawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan apa yang dilafazkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam tidak satu pun keluar dari hawa nafsunya, tetapi dia adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maka lihatlah, ma'asyiral muslimin, mereka para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan harta itu hanya di tangannya dan bukan di hatinya, maka harta yang mereka miliki setiap saatnya bertambah. Harta itu hanya di tangannya, kepada siapapun dia berbagi. Dan tidak di hatinya, sehingga dia harus memikir dengan pikir yang dalam. Bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini, akhirnya kemudian tidak jadi berbagi. Ma'asyiral muslimin, memberikan bantuan ketika dia butuh. Kemudian perkara yang ringan, yang tidak berat dan tidak butuh dilatih adalah al-ibtisamatus shadiqatu, senyum yang jujur, bukan senyum yang dusta. Bapak-bapak biasanya sulit untuk menggambarkan, tetapi ibu-ibu lebih pintar untuk menggambarkan kapan senyum yang benar dan kapan senyum yang dusta. Dan yang diwajibkan kepada kita adalah menghadirkan senyum yang jujur, bukan senyum tetapi di belakangnya adalah benci, bukan senyum tetapi di belakangnya justru apa Pak? Justru sebaliknya. Ma'asyiral muslimin, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Jangan engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun engkau hanya bisa berbagi senyum kepada saudaramu. Ma'asyiral muslimin, kalau hanya berbagi senyum tidak bisa, apakah mungkin kita harus buka koper, mengeluarkan uang dari koper kita? Tentu lebih sulit. Dan ma'asyiral muslimin, kenapa baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai sesuatu yang ringan? Karena dari sesuatu yang ringan ini adalah shadaqatun minas shadaqat. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang dihafal oleh cucu-cucu kita yang sudah punya cucu. Apa? Mereka menghafal tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Anak-anak kita yang di TK itu diajarkan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Maka ketika tidak ada rupiah yang harus bisa kita keluarkan, maka jangan kita enggan untuk bersedekah dengan senyum yang kita miliki. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Dan senyum pakai modal apa tidak, Pak? Ya, senyum itu tanpa modal. Kalau kemudian senyum tanpa modal tidak mampu, tentu lebih tidak mampu kalau sedekah pakai modal. Maka silahkan, kita yang tidak punya kelebihan untuk bersedekah, maka jangan bakhil untuk apa? Untuk tersenyum. Walaupun jangan berlebih senyumnya. Ya, ma'asyiral muslimin, itu beberapa haringan yang berhubungan dengan keindahan Islam, agama yang kita miliki ini.
Dan sekali lagi, apa yang tadi kita sampaikan sesungguhnya adalah hal-hal yang ringan dan mungkin saja belum terbiasa kita lakukan. Maka ketika kita menyampaikan materi ini, sesungguhnya ya dalam rangka tadzkir, dalam rangka kita mengingatkan bersama akan apa yang lepas dari kebaikan-kebaikan ringan yang sesungguhnya bisa kita laksanakan bersama. Itu ma'asyiral muslimin sedikit yang bisa kita sampaikan. Kalau masih ada 1-2 yang bertanya, silakan. Ya, jam berapa? Masih lama. Ya, masih ada 80 menit. Monggo, Pak. Misalnya tetangga sedang walimahan, saya tidak diundang, tapi saya datang terus kunjung. Iya. Tidak diundang, tapi saya mendatang. Iya. Jadi mendatangi walimah itu jika kita diundang. Kalau tidak diundang ya berarti kita tidak datang. Iya. Jadi kewajiban kita itu adalah datang ketika kita diundang. Kecuali kalau kemudian kita tidak mendatanginya disebabkan karena ada hal-hal yang mungkar yang terjadi di sana. Atau barangkali karena kita meyakini sahibul baitnya lupa barangkali. Ya kalau lupa berarti diingatkan. Ya, iya. Barangkali monggo silakan. Gimana kalau apa yang sholat itu diajak salaman tidak mau? Iya. Ini pertanyaan agak menyimpang jauh ini. Iya, bagaimana kalau kita sholat dan kemudian iya diajak salaman dan kita tidak mau? Wallahu alam. Kalau yang kita maksud yang mengajak kita salaman itu adalah seorang yang jahil, yang tidak tahu, maka bisa saja kita terima salamnya untuk kali pertama. Dan kemudian setelah selesai sholat, barangkali kita ketemu lagi. Kalau kita belum kenal, kita kenalan. Kalau belum tahu rumahnya, di mana rumahnya. Setelah itu kemudian kalau memang keyakinan yang kita yakini adalah tidak ada salam, ya kita sampaikan. Kalau mau salam setelah kita berzikir. Jadi di situ ada dakwah. Di situ ada dakwah, ada cerita ini. Cerita di Afrika sana. Di Afrika itu ada sebuah masjid besar yang acara di masjid itu kebanyakannya adalah acara yang tidak ada contohnya dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya kita sebutnya sebagai acara-acara bid'ah yang biasa kita bahasakan. Kemudian di masjid itu datang seorang syekh, seorang penceramah, dan dia faham bahwa di masjid itu banyak hal-hal yang tidak ada contohnya dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka syekh ini dari awal sampai selesainya tidak menyampaikan kecuali bagaimana cara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dalam mensuri taladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an tidak dia menyinggung kesalahan yang terjadi sama sekali. Setelah tamu ini, syekh ini selesai ceramahnya, kemudian seorang datang kepada dia. Setelah kenalan dan sebagainya, kemudian dia sampaikan, ya syekh, bahwa apa yang kita lakukan di sini ternyata tidak. Dia bertanya, apakah yang kita lakukan ini ada contohnya dari baginda sallallahu alaihi wasallam?
Dan ketika saya itu menjawab tidak kita jumpai contoh tersebut, maka dia segera berteriak di hadapan kaumnya, mulai besok apa yang kita lakukan kita berhenti, karena tidak ada contohnya dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ini tamu, ini syekh, ini penceramah tidak menyinggung sama sekali. Dia hanya tanya apakah yang kita lakukan ada contohnya ya Ustaz? Tidak ada contohnya. Kalau begitu kita tinggalkan apa yang tidak ada contohnya tersebut. Ya. Barangkali itu ma'asyiral muslimin sedikit kalimat yang bisa tersampaikan. Silakan. Satu lagi barangkali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon Pencerahan. Itu saya itu sekali ditanya ketika di dalam masjid itu kita membaca doa sendiri dan ada itu kemudian di sampingnya atau di samping atas itu ada yang mengatakan dengan lagu-lagu itu misalnya doa dengan lagu yang seolah-olah mengganggu pada sekitarnya itu. Gimana cara untuk mengatasinya? Kita akan melakukan doa itu tidak sampai hati. Iya. Jadi berkenaan dengan kesalahan, kemungkaran atau bid'ah dan yang lainnya, ketika kita berusaha untuk merubahnya tidak harus di waktu dan di jam yang sama. Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam membedakan antara fulan dengan ulan, antara seseorang yang salah dengan seseorang yang lain yang salah. Saya sebutkan dua contoh. Ketika Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk di masjid bersama para sahabat radhiyallahu anhum, ini dijadikan sebagai dalil bahwa setiap dai itu harus bijak dalam menyampaikan dakwanya, harus hikmah. Jadi ketika Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya sedang duduk di masjid, tiba-tiba datang seorang Arab gunung. Dan ketika disebut Arab gunung itu di sana, gunung yang ada di Arab sana, yang bisa saja maknanya sama dengan orang-orang kampung yang ada di tempat kita. Seorang Arab gunung ini datang masuk masjid, tiba-tiba tidak salat sunnah. Karena dia tidak tahu bagaimana salat, dia kencing di pojok masjid. Coba, Pak, ini Nabi dan para sahabatnya mendapati seorang Arab gunung yang tiba-tiba masuk masjid dan kencing di pojok masjid. Itu anggapannya dia itu seolah-olah dia Jawa itu. Iya, benar. Ya, masih belum titik. Ya, kemudian para sahabat, tentu yang lebih muda dari Nabi, itu rame-rame mau memukulinya. Dan dengan itu dia merasa ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran. Gimana? Masa ada orang kencing di masjid? Ini kan orang gila kan begitu barangkali, Pak. Tapi mereka para sahabat tidak tahu sebagaimana yang diketahui oleh Nabi, bahwa ini Arab gunung ini orang bodoh. Arab gunung ini orang yang tidak faham, maka kewajiban kita kepada orang yang tidak faham adalah mengajari, bukan memukuli. Nabi dawuhu, Nabi mencegahnya. Apa kata Nabi? Biarkan dia sampai selesai kencingnya. Setelah itu Nabi meminta kepada para sahabat untuk mengambil seember air dan menyiramkan pada bekas kencingnya, dengan tanpa Nabi marah sama sekali. Sekarang kalau ditanyakan kepada kita yang hadir, para bapak-bapak, dua gambar ini yang lebih gagah yang mana antara gambar sahabat dengan Nabi? Ya, kalau kita mau jujur mesti yang lebih gagah adalah gambar para sahabat. Tetapi kalau kita lanjutkan, dua gambar ini mana yang lebih benar? Mesti Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan itu contoh Nabi. Tidak setiap kemungkaran itu harus dipukul, tetapi ditimbang siapa pelakunya. Si Arab gunung ini, dia melihat gambar Nabi itu bukan hanya sekedar matanya, bahkan dia mencerna dengan hatinya. Ini Muhammad, indah sekali gambarnya. Maka kemudian dia salat bersama para sahabat yang lain salat. Di dalam salatnya beliau berdoa. Dan Nabi mendengar doanya. Apa doanya? Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja. Yang lain jangan, kata dia. Yang lain jangan. Ini dakwah. Dakwah itu tidak cukup hanya sekedar bawa pedang kemudian mendatangi yang melakukan kemungkaran. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, biar panjenengan juga paham bahwa Nabi itu kalau disebut asyidda walal kufar bukan sekedar kemudian keras saja gitu. Nabi keras pada waktunya dan lembut pada waktunya. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Dan kepada Rasulullah SAW dia mengaku, ya Rasulullah, qad halaktu. Ya Rasulullah, aku telah binasa. Ma ahlakaka, apa yang menjadikan engkau binasa? Dia katakan, saya mendatangi istri padahal saya berpuasa. Dan ketika dia sebut ma ahlakaka, karena dia faham ini dosa yang tidak ringan. Ya sudah, Nabi kemudian bertanya sama dia, hendaklah engkau memerdekakan budak. Karena hukumannya yang pertama memerdekakan budak kalau ada laki-laki mencampuri istrinya di bulan Ramadan. Maka jangan dicoba. Ya Pak. Jadi apa namanya? Sudah, merdekakan budak. Kata dia, aku tidak mampu ya Rasulullah. Ya sudah, kalau begitu hendaklah engkau berpuasa 2 bulan penuh, tidak berhenti. Saya tidak mampu ya Rasulullah. Ya sudah, kalau begitu hendaklah engkau memberi makan 60 fakir miskin. Saya tidak mampu ya Rasulullah. Karena ketiga-tiganya dia tidak mampu, maka Rasulullah masuk kamar dan keluar dengan membawa kurma. Ya sudah, bawa kurma ini bagi kepada fakir miskin. Kata dia, ya Rasulullah, mana yang lebih miskin dari saya di sini? Ya sudah, bawa pulang makan untuk keluargamu. Sampai baginda Rasulullah tersenyum sampai terlihat giginya. Jadi suri teladan kita itu tidak keras-keras sangat kalau menghadapi mad'u, kalau menghadapi masyarakat. Keras pada waktunya dan lembut pada waktunya. Ya, begitu barangkali ma'asyiral muslimin sedikit yang bisa tersampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.